semuanya. Wah, terlihat sepi ya, sangat sepi bahkan. Karena efek hujan kurasa. Oke teman-teman, aku mau ngundang semuanya agak maju ke depan yuk. Kita isi dulu bangku yang di depan yang kosong-kosong itu. Ayo, maju kau. Ya, kita maju, Grace maju Grace. Nah, yes, oke. Siapa yang hari ini kena hujan? Lambaikan tangan saya. Ngomongin diri sendiri ya. Siapa yang hari ini lagi liburan? Oh banyak lagi libur. Siapa yang hari ini masih kerja? Masih kerja ya ampun. Oke. Apapun yang habis kita lakukan hari ini teman-teman, kita mau datang sama Tuhan saat ini. Kita mau bawa semuanya sama Tuhan. Mari kita satu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau Kau sudah menibakan kami di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Tuhan gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk semua proses yang kami lakukan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik, yang siap untuk memulai ibadah ini sama-sama katakan amin. Yuk teman-teman, boleh bangkit berdiri, kita kasih tos kanan kirinya bilang semangat. Semangat guys. Ya, yang ini boleh nyebrang ke sana. Boleh nyebrang ayo. Tenang, di sini gak ada batas suci. Nyebrang kenalan. Ayo. Nyebrang buruan. Nih parah banget. Ayo nyebrang. Nah, gitu nyebrang dong. Nah. Dasar anak Indonesia. Oke. Teman-teman, kita mau datang sama Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan untuk setiap kami Yesus.
angkat pujian ini dari awal lagi teman-teman. Penyertaanmu, amin. Segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama katakan anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Teman-teman yang jangan pujian ini katakan dari hati kita sama-sama teman-teman. Anugerahmu, lebih keras lagi sama Tuhan, katakan anugerahmu Yesus, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan lebih lagi sama Tuhan, anugerahmu, 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 amin Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan dengan lembut sama Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita angkat pujian kita buat Tuhan. Kita mau bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa. Kau Allah yang baik. Segala pujian bagimu Yesus. Hormat kemuliaan hanya bagimu
Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, 2-3 orang berkumpul Tuhan Kau hadir. Saat ini Tuhan, kami lebih dari 2-3 orang itu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan saat ini hadir Tuhan di tempat ini. Bersama dengan kami Bapa. Kami minta Engkau Tuhan yang beracara Tuhan. Kami minta Tuhan yang berkata-kata. Kami minta Tuhan yang hadir mendekap setiap kami. Memenuhi setiap kehausan hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Masih semangat? Kurang kenceng gak seru. Masih semangat? Kurang kenceng, masih semangat? Tasya apa ya masih? Oke, yuk kita mau angkat pujian kita. Kita mau angkat pujian buat Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan Yesus itu udah bangkit buat setiap kita, lambaikan tangannya. Amin. Kita mau yang angkat pujian ini. Yuk kasih tepuk tangan di atas. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau angkat pujian ini dari awal lagi ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau lompat bareng ya. Allah bangkit bersorak. Mana suaranya? Hey, Allah, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan. Apa? Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau ulang dari awal lagi. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit bernyanyi. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Jemaat saja katakan, Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit. Allah bangkit bersoraklah. Hey, Allah bangkit bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Masih siap untuk puji Tuhan? Masih siap? Yuk kita mau angkat pujian ini. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit
bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan dari awal lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas. Kita mau ulang lagi dari awal. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atasnya. Teman-teman aja katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, katakan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Kasih tepuk tangan beri buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Udah capek? Capek? Udah belum? Oke, kita mau datang sama Tuhan teman-teman. Kita mau siapin semuanya sama Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kau yang selalu kami andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas.
Tuhan saat ini. Dan Kau siap memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami akan semakin mengenal pribadi-Mu, kehendak rencana-Mu Tuhan, secara khusus dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan juga kehidupan kami dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam gereja kami Tuhan, dan dimanapun kami berada. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami. Demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan tentunya. Pertama-tama saya memberikan apresiasi ya buat tim musik nih. Feren, terus juga Feren Farel, terus juga Kak Rohmat ya, Kak Farel, terus juga Kak Cesar, Kak Victor juga. Kenapa? Karena dari tadi pagi mereka sudah pelayanan ya, jam 7 ya sudah di sana ya. Saya jam 8 kurangnya nah. Terus saya juga apresiasi buat Kak Alvin dan juga Kak Hersi ya. Karena jam 11 ya datangnya acara, tapi tetap hadir di tempat ini. Dan juga saya mengapresiasi semua yang hadir ya teman-teman ya, karena walaupun di luar juga hujan ya, enakan di rumah sambil makan Indomie, minum teh panas gitu kan. Wah, itu asik banget deh ya. Murah tapi meriah. Nah, saya akan membawakan tema khotbah saya, Intergeneration Networking, yang artinya adalah jejaring antar generasi. Kenapa saya membawakan hal ini? Karena dalam 3 bulan ini saya sedang memperluas network saya, memperluas jaringan saya. Kenapa? Karena memang saya butuh untuk memperluas jaringan. Supaya apa? Supaya saya bisa berkembang. Supaya saya bisa mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang selama ini belum saya dapati, belum saya lakukan, belum saya jalankan. Salah satunya adalah ya ketika saya ikut sebuah seminar ya, tentang digitalisasi gereja. Selama ini saya ya tertutup lah, dalam arti kata saya tidak terlalu peduli, bahkan juga cenderung tidak tidak ke arah sana. Saya pernah berkata, ya kita mau ada live streaming, nggak ada live streaming, nggak apa-apa. Kita mau ada YouTube, nggak ada YouTube, nggak apa-apa. Bahkan ketika channel YouTube kita ditutup tahun lalu ya, dengan 1.000 lebih subscriber ya, dengan viewer yang sudah juga 1.000 lebih itu, tiba-tiba ditutup ya kan, karena 1-2 hal gitu ya, memang ada kesalahan kita. Wah, semua bingung, semua menyayangkan, tapi saya santai-santai aja karena waktu itu pikiran saya belum terbuka. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan hal itu. Kenapa? Karena gembala-gembala muda teman-teman saya, beberapa hamba Tuhan yang dengar hal itu bilang, wah kalau saya jadi pagem saya marah besar tuh gitu. Saya marah besar dengan tim media. Kenapa sampai YouTube kita dihapus? Gitu. Saya bilang ya YouTube dihapus nggak masalah, asal jangan nama kita dihapus di kitab kehidupan. Gitu. Waktu itu saya nggak peduli. Ternyata Tuhan memang izinkan. Saya waktu itu belum terbuka pikirannya dan masalah itu terjadi. Coba kalau waktu itu pikiran saya sudah terbuka, mungkin saya marah. Mungkin saya marah besar. Kenapa? Karena sudah dibangun. Widih. Nah, ketika saya ikut seminar itu, saya terbuka. Oh, memang gereja perlu dan penting untuk digitalisasi. Ya, maksudnya aktif dalam berbagai media. Kenapa? Karena untuk supaya kita lebih luas lagi bisa menjangkau, lebih luas lagi bisa dikenal, dan ya lebih luas lagi untuk memberkati banyak orang. Dan kita menjawab tantangan zaman. Karena zaman
10 tahun yang lalu dengan zaman sekarang ini, dengan zaman 10 tahun ke depan, itu pasti beda. Karena ilmu pengetahuan, sebuah teori, itu 5 sampai 10 tahun akan berkembang, akan bertambah. Makanya apa yang dulu pernah saya pelajari, sekarang sudah diperluas lagi, ditambahkan lagi. Sehingga saya harus terus belajar. Supaya apa? Supaya ilmu saya terus up to date. Jadi nggak ilmu lama. Contohnya, dulu kita kalau mau bikin apa ya, Control Alt Del, apa tuh? Nah, ya kan? Mau bikin apa gini-gini, sekarang udah nggak lagi kayak gitu. Ya kan saya pernah les komputer sudah dulu. Nah, jadi udah berubah, makanya anak-anak ya, Dr. Andik Wijaya seorang hamba Tuhan juga pembicara untuk psikologi dan kesehatan pernah berkata begini, orang tua jangan takut kalau anak-anaknya saat ini mereka tidak jago gadget. Kenapa? Karena 5 tahun lagi sudah akan berkembang kan, berubah. Jadi apa yang sekarang dia kuasai, 5 tahun lagi dia harus belajar lagi untuk menguasai sesuatu yang baru lagi. Jadi nggak akan pernah ketinggalan. Di situ. Apa yang dipelajari sekarang pun juga nanti harus belajar lagi. Jadi kalau sekarang pun belum mengetahui, nanti 5 tahun lagi tetap sama dengan anak yang sudah mengetahui tahun ini. Seperti itu. Tapi ya itu buat anak-anak, terutama anak kecil. Karena anak kecil jangan fokus kepada gadget. Satu statement, satu penemuan yang baru saya dengar dari teman saya di Singapura, ternyata begini, bahaya dari seperti TikTok dan konten-konten di YouTube ya, yang cuma 1 sampai 3 menit. Habis itu berganti. Ternyata itu mempengaruhi pola pikir kita yang rajin, yang suka menonton sering-sering berjam-jam. Kenapa? Akhirnya pola pikir kita nggak bisa berpikir panjang. Nah, short term. Kita mengikuti sebuah pelajaran, sebuah khotbah, sebuah apapun, nggak bisa lama-lama. Nggak bisa fokus. Karena pikirannya sudah terbiasa, 3 menit, ting, ganti. 3 menit, ganti. 3 menit, ganti. 3 menit, ganti. Makanya ada istilah otak popcorn. Dimana ketika baru ngikutin sesuatu yang dia dengar 10 menit, pak. Itu pikirannya, pecah kayak popcorn. Udah gak bisa fokus lagi. Akhirnya bosen. Akhirnya, seperti itu. Nah generasi sekarang yang menghadapi seperti itu. Kita harus tahu. Nah, kita buka firman Tuhannya ya. Dari Keluaran 18, ayat 13 sampai 27. Kita baca bergantian, karena cukup panjang. Saya ayat ganjil, teman-teman ayat genap. Jadi kita hari ini ada ganjil genap. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Teman-teman. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakillah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengejaran suap.
Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang di tempatnya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Demikian firman Tuhan. Jadi konteksnya waktu itu Musa sedang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Lalu kemudian sepanjang perjalanan 40 tahun itu, ya, Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan ketika dia berusia 40 tahun. 40 tahun dia ada di 40 tahun dia ada di Mesir, ya, sebagai anak raja. Kemudian dia lari. 40 tahun dia ada di tanah pembuangan di Midian, ya, tanah di mana dia melarikan diri. Lalu umur 80 tahun Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin. 40 tahun. Jadi umur Musa 120 tahun. Dan ketika mulai memimpin umur Musa 80 tahun. Masih muda atau sudah tua 80 tahun? Saat itu masih kelihatan muda. Kenapa? Karena udara masih bersih, makanan masih nggak macam-macam, belum ada yang namanya junk food, ya kan? Apa junk food tuh? Saya mau nyebut nggak enak merek. Nah, terus ya nggak ada gadget, ya kan? Gadget kan bikin radiasi kan, dan segala macam. Tapi Musa memimpin bangsa Israel itu banyak banget, sekitar 2 juta sampai 3 juta orang. Nah, Musa memimpin sendiri setiap hari dari pagi sampai malam. Itu dia perkara-perkara yang ada dia hadapi sendiri. Lalu kemudian mertuanya Yitro yang pasti lebih tua dari Musa memberi nasihat pada Musa. Kamu kalau begini terus, kamu sendiri yang nanganin, babak belur kamu. Pilih orang-orang di bawah kamu untuk juga menjadi wakil kamu, wakilnya Tuhan juga. Lalu Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya. Dia pilih orang-orang yang pasti ada di antara orang-orang dia pilih yang banyak ini, orang yang lebih muda daripada Musa. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa setiap kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ketika Adam diciptakan Tuhan, masih sendiri waktu itu. Tapi Adam sudah bersosialisasi dengan siapa? Dengan hewan. Lalu Tuhan melihat bahwa tidak ada yang sepadan. Lalu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, mulai ada hubungan. Jadi prinsipnya, setiap kita tidak bisa hidup sendiri. Even Tarzan, itu di cerita-cerita. Dia bergaul dengan siapa? Ya, dengan monyet, dengan macan, ya gorila, beruang, ya kan? Segala macam itu. Artinya apa? Manusia memang tidak bisa hidup sendiri. Makanya kalau kalian berpikir, saya nggak butuh siapa-siapa, nggak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kita butuh orang lain. Nah, yang pertama, ya, kita bersosialisasi itu dengan siapa? Yang paling pertama. Hah? Ya, orang tua. Artinya di dalam keluarga. Itulah lingkungan sosial kita pertama kali kita hidup di dunia ini. Itu dengan keluarga. Bapak, ibu, dan juga mungkin kakak dan adik. Dan kita belajar bersosialisasi di rumah. Makanya kalau kita baik di dalam rumah, hubungannya baik, pasti kita akan keluar membawa hal yang baik dari rumah. Tapi kalau di rumah sudah punya masalah,
hubungan nggak baik, ya kacau, maka kita di luar juga akan membawa masalah. Itu. Nah, keluarga secara umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Saling terkait. Nah, saling terkait, saling ketergantungan ini adalah dinamakan dengan jaringan, dengan jejaring. Jadi bapak, ibu, suami, istri itu saling terkait, saling ketergantungan. Orang tua dengan anak itu saling terkait, saling tergantungan. Di situ. Itulah yang namanya jejaring. Jadi kalau kita pernah lihat net atau lihat jaring gawang sepak bola, itulah jejaring. Pernah lihat kan, perhatiin kan? Gimana bentuknya? Atau sarang laba-laba lah. Semua kan saling terkait kan? Semuanya saling terkait. Kalau tali jemuran itu bukan jejaring. Kenapa? Karena berdiri sendiri-sendiri. Tetapi ada kalanya itu yang namanya tambang disusun tuh panjang, belok, susun begini, belok, begini. Nah, itu masih terhubung. Tapi bukan bentuk dalam sebuah jaringan. Jadi jaringan itu gambarannya seperti net, seperti jaring laba-laba, Spider-Man, pernah nonton? Nah, itu jejaring, saling terkait satu sama lain. Sehingga apa? Membentuk satu kekuatan. Kalau nelayan menebarkan jala, itu jejaring kan? Coba kalau jalannya lurus-lurus aja gitu. Enggak, ada ini. Bisa nangkap ikan enggak? Enggak bisa. Yang ada putus, ikannya juga lolos. Tapi kalau membuat jaringan, wah, ikan di bawahnya keambil. Seperti itu. Itu ya, analogi tentang jejaring. Jadi yang pertama adalah keluarga. Yang kedua, setelah keluarga, apa? Waktu kecil kita udah bekerja belum? Kita dibawa kemana? Sekolah mana? Ya bisa sekolah atau bisa sekolah minggu. Ya, jadi lingkungan yang kedua adalah gereja dan sekolah. Itu adalah lingkungan di mana kita mulai mengenal dengan orang-orang di luar daripada keluarga kita. Waktu sekolah kan pasti saling kenalan kan? Di depan nyebutin namanya segala macam. Nanti juga punya teman, lalu mulai bentuk yang namanya geng, kelompok, ya kan? Apalah itu namanya. Ya sejenis, maksudnya sejenis itu sama-sama punya kesukaan yang sama, ya kan? Ini geng suka makan junk food, ini geng suka makan bakso, ini geng suka apalah gitu loh. Olahraga apa. Tapi itu bentuknya juga jejaring. Nah, setelah kita dewasa, nah kalau gereja tadi ya, itu adalah diambil dari kata eklesia yang berarti diutus keluar. Gereja, pengertian gereja adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, milik kepunyaan Allah yang kemudian diutus keluar untuk menjadi saksi Kristus. Itu gereja. Jadi di gereja, di sekolah, kita punya jejaring. Punya hubungan saling terkait satu sama lain. Sekalipun di gereja ada divisi. 5 divisi gereja kita. Apa aja? Yang pertama, ibadah. Yang kedua, komsel. Yang ketiga, pastoral. Yang keempat, misi. Yang kelima, penunjang. Kan tadi satu udah tuh, ibadah. Ada 5 divisi. Dan di bawah divisi ada bidang-bidang. Orbit, koordinator bidang. Apa aja di bawahnya? Sekalipun masing-masing divisi, sekalipun masing-masing bidang, tapi ingat, semuanya saling terkoneksi. Semuanya saling terkait. Gak bisa divisi ibadah, udah pokoknya ngurusin divisi ibadah aja, gak mau tahu yang lain. Kalau begitu, gereja ini gak bakal jalan dengan baik. Kalau masing-masing. Apalagi nih, saya kan anak youth.
Sekolah minggu nggak peduli. Teens nggak peduli. Umum nggak peduli. Komsel nggak peduli. Saya youth. Sing. Kalau soal sing, wih, pokoknya sing nomor 1 katanya. Sing segala-galanya. Tapi sing aja belum nomor 1. Nah, jadi saling terkait. Lalu kemudian lingkungan kerja. Jadi saya sudah bekerja, coba angkat dompetnya. Karena yang beda yang sudah bekerja dengan belum bekerja, yang belum bekerja dompetnya masih tipis. Kalau yang bekerja biasanya tebel, tapi tebelnya dengan kartu. Nah, lingkungan kerja, apa itu lingkungan kerja? Lingkungan kerja adalah lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang dibebankan. Itu lingkungan kerja tuh. Kita punya tugas, kita punya jabatan. Tapi ingat, kita juga saling terkait dengan antar bagian. Saya dulu orang sales. Orang sales itu orang yang paling, boleh bilang paling belagu. Kenapa? Karena dia mengklaim, saya yang cari duit. Gue yang gaji lu semua. Kalau gue gak cari duit, gak dapat sales, gak dapat penjualan, lu gak gajian lu. Wah, akhirnya hubungannya kurang baik. Ketika saya kerja, sekalipun saya orang sales, saya menjalin hubungan baik dengan semua bagian. Sehingga apa? Sehingga saya dapat kemudahan. Ketika kami mesti memisah-misahkan, ya itu yang namanya outlet. Kan kami mau dibagi-bagi lagi nih menurut per wilayah, dipecah-pecah lagi. Wah, kami mesti cari ini, ini wilayah mana catat lagi, ini wilayah mana manual. Teman saya kerjain tuh. Saya santai-santai aja. Saya ditegur, "Tuh, lu kerjain lu tuh, jangan gara-gara lu kita kena marah gitu kan." Dah, saya naik ke atas. Ke bagian EDP. Saya lupa EDP itu panjangan apa ya. Pokoknya database lah. Saya bilang sama manajernya, tolong dong saya minta yang daerah ini, di print. Nggak sampai 1 jam udah selesai. 5 supervisor saya bagiin. Nih, termasuk saya. Mereka buka. Lu dapat dari mana lo? Saya bilang, makanya lu bergaul. Makanya lu baik-baikin tuh bagian pusat data. Lu mau minta data aja, apa aja, dia ada daripada lu tulis atu-atu. Saya bilang, primitif banget sih lu. Di situ. Saya jadi hubungan dengan bagian pengiriman. Ketika saya ada pengiriman yang harus segera, saya tinggal nge-telepon. Tolong dong nih pengiriman saya nih. Hari ini harus kekirim, bisa kan? Bisa. Padahal saya cuma bawain martabak. Ya kan? Saya cuma bawain ya pisang goreng. Dan bagian-bagian lainnya. Kita nggak bisa kerja sendiri. Yang terakhir adalah apa? Lingkungan masyarakat. Di mana kita berada itu masyarakat. Dimanapun kita berada. Ya, itu kumpulan orang-orang yang memiliki sebuah norma, sebuah nilai yang sama. Itu namanya masyarakat setempat. Tapi kalau kita pindah, sekarang kita masyarakat Jakarta. Kita pindah ke daerah Jawa Barat, udah beda lagi tuh. Kita pindah ke Jawa Tengah, udah beda lagi. Pindah ke Jawa Timur, beda lagi. Ke Bali, beda lagi. Kemudian ke Ambon, ke Nusa Tenggara dulu ya. Terus ke Ambon, sampai ke Papua, sampai ke Australia. Waduh, sampai ke Kutub Utara, itu beda. Tapi kita tetap harus berjejaring. Coba kalau kita di luar negeri, ke Singapura, terus kita nggak butuh orang. Kita mau kemana-mana, bisa nggak? Nah, jadi betapa pentingnya yang namanya jejaring. Nah, intergeneration jejaring adalah jaringan atau jejaring intergeneration networking ya. Itu adalah jaringan antar generasi. Dalam perjanjian lama selalu tuh dikatakan begini. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya apa? Tuhan itu selalu bekerja dari generasi ke generasi. Dan menyambung. Tuhan gak begini satu generasi, dia musnahin. Dia bikin satu generasi lagi, dia musnahin. Dia bikin generasi lagi, dia musnahin. Enggak.
Tapi dari generasi ke generasi, Tuhan membuat satu jaringan. Sehingga berkesinambungan nih. Makanya generasi di atasnya, itu akan mempengaruhi generasi di bawahnya. Kalau generasi di atas rusak, maka generasi di bawah juga akan rusak. Makanya kita belajar dari generasi di atas kita, dan kita harus memberi pelajaran kepada generasi di bawah kita. Kalau kita belajar hal yang baik dari generasi di atas kita, maka kita akan menjadi generasi yang baik. Dan kita akan mengajarkan kebaikan kepada generasi di bawah kita. Masing-masing dari kita bertanggung jawab loh terhadap generasi di bawahnya. Jangan main-main makanya dengan hidup kita. Kita bertanggung jawab terhadap generasi di bawah kita. Yang mau berkeluarga, hari ini Ko Berni dan Kak Ivy menikah. Nanti mereka akan punya keturunan. Mereka sangat bertanggung jawab terhadap keturunan mereka. Yang belum menikah bertanggung jawab kepada generasi di bawahnya. Even sudah menikah juga tetap bertanggung jawab kepada generasi di bawahnya. Itu yang Allah mau. Makanya kan Tuhan Yesus ketika lahir ada yang namanya sila 14 keturunan. Lengkap, detail. Artinya apa? Tuhan sangat concern dengan yang namanya generasi. Nah, 3 hal dalam intergeneration ya, yang harus kita pahami. Yang pertama ayat 19 tadi. Coba buka ayat 19 deh. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Ini kata Yitro, mertuanya Musa. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Yang pertama, ya, yang harus kita pahami, kita harus saling mendengarkan pendapat atau nasihat orang lain. Sekalipun saya generasi di atas kalian, mungkin 2 generasi di atas kalian, saya tetap butuh untuk apa? Mendengarkan dari generasi di bawah saya. Masukan apa? Karena zaman saya beda dengan zaman kalian. Gak mungkin saya membawa kalian kepada apa yang pernah saya alami. Pengalaman saya beda. Akhirnya kalian apa? Waduh, gak bisa ngikutin. Tapi juga kalian butuh juga untuk mendengarkan generasi di atas kalian. Ingat, saya pernah seusia kalian. Tapi kalian belum pernah seusia saya kan? Nanti. Jadi bagaimanapun juga generasi di atas kita itu lebih pengetahuannya lebih dahulu. Pengalamannya lebih lagi daripada kita. Makanya dengarkan generasi di atas. Tapi generasi di atas juga harus mendengarkan generasi di bawahnya. Yitro menyatakan bahwa ketika Musa mau mendengar, maka penyertaan Allah akan menyertai dia. Ketika Musa mau mendengarkan nasihat, ada penyertaan Allah. Dan pasti nasihat itu nasihat yang baik. Makanya ketika kita dinasihati ya sama orang yang lebih tua, bahkan mungkin orang yang lebih muda, kita dengarkan dulu deh. Nasihat yang baik. Siapa tahu Tuhan bicara lewat orang itu. Pribadi yang baik adalah mereka yang tidak berada di menara gading. Yang artinya tidak tersentuh. Untouched. Sebel ya. Namun tetap low profile. Mendengar pendapat orang lain. Kita jangan jadi pribadi yang tidak tersentuh. Gak mau dengerin orang lain. Maunya cuma dengerin. Egois. Sok tahu. Sok pinter. Lo pinter, jangan belagu. Lagak lo tuh, sok tahu. Ini itu, lihat dulu. Gak semua orang bisa begitu. Lo borjus itu nasi ya. Apa namanya? Muka lo jauh gitu kan terakhir. Nah jadi
kita harus bisa mendengarkan orang lain. Yang kedua, kita bisa dengan kita berjejaring, kita mengadakan hubungan ya dengan orang lain, kita bisa membagikan hal yang baik. Ayat 20 berkata begini, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Seorang pribadi sebelum ia terkoneksi dengan orang lain harus memiliki koneksi dengan Allah. Sehingga dia dapat membagikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Kita nggak bisa membagikan sesuatu yang tidak ada dalam diri kita. Kita harus memiliki sesuatu dulu, kita harus merasakan sesuatu dulu, kita harus mengalami sesuatu dulu, baru kita bisa bagikan kepada orang lain. Kalau kita tidak memiliki, tidak merasakan, dan tidak mengalami, lalu apa yang mau kita bagikan? Omdo, omong doang. Akhirnya pepesan kosong, nggak ada artinya omongannya. Jadi sebagaimana hubungan orang itu dengan Allah, begitu juga dia memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi kalau kita melihat orang yang dalam bersama-sama dengan kita, berinteraksi dengan kita, ini orang masalah mulu nih, troublemaker, bikin masalah mulu, ya kan? Wah, pokoknya egois banget, pokoknya kasar banget, keras banget, wah pokoknya nggak enakin banget, nyakitin banget dan segala macam. Ini pasti hubungannya dengan Tuhan nggak baik. Kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti hubungan sama akan menjadi baik. Karena hukum yang terutama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, jiwamu. Ya. Lalu kasihlah samamu manusia, seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Allah, pasti kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi tidak bisa mengasihi orang lain, itu bohong. Pasti kita nggak mengasihi Allah. Nah makanya milikilah koneksi dengan Allah. Kita berjejaring dulu dengan Allah nih. Terkait dengan Allah. Lalu kita memperoleh hal-hal yang baik dari Allah. Baru kita berjejaring dengan orang. Maka kita akan bagikan hal yang baik kepada orang. Karena yang kita terima adalah hal yang baik. Ada statement mengatakan begini. Garbage in, garbage out. Kalau kita dapatnya sampah, maka keluarnya sampah. Orang yang hatinya pahit, maka akan keluar kata-kata yang pahit. Dan dia akan menyakiti orang lain. Kenapa? Karena dia sini sudah tersakiti. Karena gak beres hidupnya, lalu dia berusaha untuk menyakiti orang. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang saya rasakan. Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Tapi kalau hidup kita bahagia, senang, sukacita, gembira, damai, maka kita akan membagikan sukacita, damai, gembira kita kepada orang lain. Sehingga orang lain apa? Ih, asik bener kalau dekat dia nih. Ada satu buah iklan, cuma saya nggak sebutin iklan apa nih. Kalau nggak ada lo, nggak rame. Tapi ada pengertian nih. Ramenya rame apa nih? Nggak ada lo, nggak rame artinya nggak asik. Tapi kalau ada lo, wah nih suasana jadi rame. Rame apa? Penuh dengan debat, penuh dengan argumen, penuh dengan ribut. Nah, tergantung apa yang dia bawa. Di situ. Nah yang ketiga, dalam kita berjaring, kita bisa saling memberdayakan satu sama lain. Bukan memperdaya, tapi memberdayakan. Maksudnya apa? Kita buka dari ayat 21. Ya, Keluaran 18 tadi itu. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi kita berjejaring. Ya. Yang pertama,
kita bisa yang pertama kita bisa mendengarkan pendapat orang lain. Dapat masukan. Dan kita juga memberi masukan. Makanya jangan takut untuk berpendapat. Ini kebanyakan bangsa Indonesia nih ya. Kebanyakan ya, bukan semuanya. Takut untuk berpendapat. Siapa mau nanya? Diam. Siapa yang mau berpendapat? Diam. Siapa yang ngerti? Diam. Siapa yang gak ngerti? Diam. Terus dia tadi ngapain aja? Keluarin pendapat. Gak apa-apa. Saya pun mungkin pendapat kita gak tepat. Di situ. Tapi jangan ngotot. Kita berpendapat. Makanya saya senang dengan yang namanya brainstorming. Ayo semua masing-masing keluarin pendapat. Ketika saya menjalankan sesuatu, saya akan kumpulin tim saya dan ayo kita brainstorming. Keluarin pendapat masing-masing. Dan itu cara yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid. Tuhan Yesus tidak hanya satu arah, ngajar, ngomong terus. Tapi seringkali Tuhan Yesus duduk semeja, ya, round table. Lalu apa? Ayo masing-masing keluarin pendapat. Masing-masing keluarin pendapat. Itu yang namanya mentoring. Dan saya sedang melaksanakan yang namanya kelas round table. Yaitu kelas round table buy-in success. Di situ kita menerapkan bagaimana metode Tuhan Yesus ketika dia sedang memuridkan para murid. Semua berpendapat dan asik. Asik. Karena kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang bukan menghujat, istilahnya apa ya? Menghakimi. Nggak ada yang menghakimi. Dan suasananya asik. Seperti itu. Yang kedua, kita bisa membagikan hal yang baik dari dalam diri kita. Yang ketiga, kita saling memberdayakan. Mereka yang dapat diberdayakan adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Pertama, cakap. Cakap ini bukan cakep, bukan ganteng, bukan cantik. Maksudnya bisa cakap? Cakap itu artinya dia punya kemampuan sesuai dengan yang Tuhan berikan. Semua kita pasti punya potensi, pasti punya kemampuan, pasti punya bakat yang sudah Tuhan taruh pada kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Semuanya ada. Gak mungkin gak? Suatu ketika omnya ibu ya, Bugem, itu udah mereka tinggal di Amerika sudah 7 tahun. Dan sekarang sudah lebih lagi karena waktu saya menikah tahun 2000 mereka sudah berangkat. Gak hadir pernikahan kami. Berarti sudah 24 tahun mereka di Amerika. Setelah 7 tahun setelah mereka dapat green card, mereka pulang ke Indonesia dan mereka cerita. Di sana ada satu keluarga bawa satu anak yang Down syndrome. Tahu Down syndrome? Keterbelakangan mental. Lalu kemudian pemerintah Amerika tahu nih ada anak Down syndrome. Diambil lalu dibawa ke dinas sosial, diobservasi selama sebulan. Anak ini punya kemampuan apa? Ternyata anak ini punya bakat masas. Tahu apa masas? Pijat. Tapi pijat yang benar ya. Akhirnya anak ini dilatih. Jadi terapis. Dan anak ini punya sertifikat. Di sana sertifikat itu lebih daripada ijazah yang kita miliki dari Indonesia. Sehebat-hebatnya kita ke Amerika punya ijazah S1, S2, S3, nggak ada apa-apanya. Di sana banyak orang pintar. Dan kita warga kelas 2. Tapi kalau punya sertifikat, wah itu duit, sumber duit. Akhirnya anak ini banyak menghasilkan uang. Kenapa? Karena dia pintar pijat. Anak Down syndrome aja bisa diberdayakan dan menghasilkan. Masa kita yang normal ya, tidak bisa diberdayakan dan menghasilkan? Nggak bisa diberdayakan karena bodoh. Bisa. Kasih dia tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan. Bodoh bisa diajarin, jadi pintar. Tapi kalau udah bebal, tuh nggak bedanya bodoh sama bebal. Kalau bodoh, orang belum tahu. Dikasih tahu, jadi pintar. Kalau orang bebal, udah kasih tahu, nggak mau tahu. Itu bebal, itu namanya itu. Ada lagi orang malas. Ya sudahlah. Udah bebal, malas. Selesai sudah. Nah, yang pertama cakap, punya kemampuan. Kalian harus yakin bahwa kalian punya kemampuan. Makanya kalian gali diri kalian. Kemampuan saya apa ya? Sekarang ada 12 kecerdasan dari 9. Dari
8 jadi 9, 9 jadi 12 kecerdasan. Kecerdasan musik, kecerdasan linguistik, berbahasa. Terus kemudian juga seni, alam, numerik, matematika, dan lain-lain. Kalian harus tahu nih, apa kemampuan kalian. Suatu ketika saya praktek konseling ketika saya kuliah di STBI. Ada satu anak ya, anak perempuan, tapi karena kami meja-meja, jadi nggak apa-apa konseling laki perempuan, karena meja-meja berdekatan dan rame waktu itu. Ya kan, kami sekelas ada 20 orang, 21 malah. Jadi kami buka, nah ada satu anak perempuan yang bicara sama saya. Dia desperate. Kenapa? Karena dia mau jadi penari, dia nggak bisa nari. Dia mau jadi penyanyi, dia nggak bisa nyanyi. Dia udah berapa kali daftar, nggak masuk. Dia ngeliat teman-temannya nyanyi bagus, nari bagus, dia selalu ya self pity. Aduh. Terus saya tanya, sekarang kamu kegiatan apa yang kamu geluti, atau sesuatu yang kamu dipercaya sama teman-teman kamu, atau sesuatu yang membuat kamu tuh lebih daripada teman-teman kamu? Ini Kak, saya selalu ditunjuk jadi ketua acara Natal, acara ini, acara itu. Nah, terus dan teman-teman kamu berarti percaya sama kamu? Iya. Dan setiap kali saya jadi ketua panitia, acara selalu berhasil. Saya bilang, itulah bakat kamu. Untuk apa? Untuk mengkoordinir. Lalu saya bilang begini, kamu tahu Got Talent, acara American Got Talent? Tahu banget Kak, saya cita-cita saya bisa di sana. Entah nyanyi, entah nari. Saya bilang begini, kamu tahu acara itu bagus, bagus banget Kak. Kamu lihat kan talent-talentnya bagus kan? Bagus. Suasananya bagus, dekorasinya bagus, acaranya bagus, semuanya bagus. MC-nya bagus, jurinya bagus, semuanya bagus. Kamu tahu di balik semua itu, siapa yang ngatur? Sutradara. Nah kamu sutradaranya, saya bilang begitu. Kamu bukan penyanyi, bukan penari, bukan juri. Bahkan bukan penonton, tapi kamu sutradaranya. Kamu pikir, hebat gak sutradara? Iya Kak. Nah itulah kamu, saya bilang gitu. Waduh Kak, makasih Kak. Nah seperti itu, jadi kita harus menggali gitu loh. Jangan ada yang, Kak saya mau tani tamborin, coba deh. Kamu gak usah tani tamborin, udah gak usah. Kak saya mau nyanyi, singer, coba kamu ngomong aja udah fals gimana nyanyi gitu kan. Udah gak usah. Lalu kita gak gali orang itu. Lalu orang ini menyendiri. Sunyi sepi sendiri kan. Sunyi sepi sendiri. Itu lagu lama banget tuh. Lalu dia jadi desperate. Lalu dia mulai meninggalkan gereja. Lalu meninggalkan dunia ini. Wah gawat tuh. Kita gali. Oh mungkin kamu gak cocok di air gitu kan. Kamu cocoknya di mana gitu kan. Nah sekarang hasil yang dicapai melalui networking. Apa sih? Kebaikan apa yang bisa dicapai dalam networking selain yang 3 tadi? Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Jika 2 orang yang bekerja sama akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada 1 orang saja bekerja. 2 kali lipat. Karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jika yang seorang jatuh, ini saya ambil dari firman Allah yang hidup ya, terjemahan lain ya. Jika yang seorang jatuh, yang lain dapat membangunkannya. Tetapi sungguh malang bagi orang yang jatuh tanpa ada orang lain untuk membangunkannya. Demikian pula jika orang tidur berdua, mereka dapat saling menghangatkan. Tetapi bagaimana 1 orang dapat menghangatkan dirinya sendiri? Orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan. Tetapi 2 orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan. 3 orang lebih baik lagi. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi ada 4 hal kebaikan yang kita dapat ketika kita berjejaring. Yang pertama apa? Dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Dan mencapai hasil yang terbaik. 1 orang bekerja dibanding 2 orang, mana lebih bagus? 2 orang banding 3 orang? Nah seperti kemarin kita holy party, dikerjain berapa orang coba? Panitia berapa orang? 45 kan? Nah. Dan saya senang kemarin. Karena saya lihat semuanya bekerja dengan baik. Dan hasilnya bagus. Yang ngomong bukan saya. Kemarin saya ketemu dengan Kak Steven. Tahu Steven? Steven Philippus. Nah
ketika saya bicara panjang lebar, sebenarnya bukan bicara masalah Holy Party, ada sesuatu yang bicarakan. Kami dari tim yang tergabung untuk mensukseskan pilkada. Tapi bukan pada satu pasangan, 2 pasang. Yang satu sih, yang nomor 1 dan 3. Kami hadirkan tokoh-tokoh agama, ya, anak-anak, terutama anak muda, 300 orang, yang 200 yang senior, dan 100 anak muda. Untuk berdialog, berdiskusi, tanya jawab dengan calon-calon yang akan maju dalam pilkada 01 dan 03. Jadi kami tidak memihak. Gitu. Nah, Kasti Pendidikan sekarang kan ketua DPA, DKI kan. Jadi saya undang, wah senang banget. Akhirnya dia bilang begini pas sudah selesai. Kak Manu, selamat ya buat acara Holy Party-nya. Sukses banget Kak. Booming Kak. Tahu dari mana? Saya diteleponin, dewain sama teman-teman dari banyak gereja. Bahkan dari luar GBI. Mereka bilang, selamat ya, acaranya bagus. Memberkati banget. Tapi kenapa kami nggak diundang? Kenapa kami nggak diinfo? Wih, saya senang loh Kak. Saya bilang, oh ini acaranya Kak Manu yang ngadain, timnya Kak Manu. Mereka pikir saya Sungai Yordan katanya. Kan sekarang sudah bangun gereja sendiri kan. Tapi dia senang. Dan saya bilang begini, ya memang kami tahun ini khusus buat sekolah-sekolah. Lebih fokus prioritas ke sekolah-sekolah. Meskipun ada beberapa gereja, ya mungkin mereka ini yang cerita nih. Nah terus saya bilang, nanti tahun kelima kita akan go public. Kita akan ajak kerjasama, ya kan, ya dari gereja-gereja anak muda. Dan saya mau Holy Party ini akan jadi kegerakan. Artinya nggak cuma ada di sini nih, tapi dari Jakarta Pusat ada, Barat, Timur, Utara, Selatan ada, Jabotabek ya, Bogor, Bekasi, Tangerang, kemudian meluas lagi. Tapi bukan kita yang ngadain, kita rilis. Kita hanya sebagai prototype. Ketika saya ngomong begitu, KSPL ngomong apa? Wih, mau dong Kak. Jangan lama-lama Kak. Tahun depan aja deh. Oke, mau kita kerjasama? Mau banget Kak. Oke, kita kerjasama dengan DPA. Oke banget Kak. Teman-teman bilang, ini acara bagus banget. Dan tahun depan, silakan kalau kalian mau kerjasama. KSPL bilang apa? Kak, di Jakarta ada 630 gereja. Satu gereja 10 aja Pak kirim orang. Jangan kebanyakan 6.300. Kita masih bawahan nih. Ya satu gereja satu orang aja. 630. Masih muat lah kita. Tapi kalau terjadi satu gereja 5 orang sampai 10. Kita mesti sewa tempat. 6.000 masih itulah. Masih apa namanya, tenis indoor masih muat ya. Nah di situ. Bayangin. Nah kita butuh jejaring kan. Nah nanti kita berjejaring ini dengan pihak luar. Dengan dari GBI bahkan dari gereja-gereja sinode lain. Siap nggak? Siap nggak? Kerjanya lebih ringan nggak? Satu sisi lebih ringan karena kita kerjakan sama-sama. Tapi satu sisi lebih besar skupnya. Dan ini memang yang saya dapatkan. Acara Holy Party ini akan jadi kegerakan buat anak muda. Dan kemarin, wah kan banyak anak muda yang dipulihkan. Hersi waktu lagi bawa tisu, Hersi doain. Ya nggak bisa doain Kak, minimal kamu peluk lah. Gitu. Waktu Hersi peluk, kan saya perhatiin. Anak yang dipeluk langsung peluk Hersi lagi. Kemudian Hersi nggak tahu doain apa nasehatin tuh. Akhirnya jadi kan. Terjadi jalinan tuh. Ya kan? Tapi sama cewek kok, tenang aja, sama perempuan. Alf udah mikir, waduh. Nah iya, waduh katanya. Meluk kok dipeluk lagi gitu kan. Nah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi tetap saya awasin. Jangan-jangan juga konslet nantinya gitu loh. Ya. Yang pertama dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan. Yang kedua apa? Dapat saling membangun. Terutama dalam karakter. Kita akan dapat pengetahuan-pengetahuan juga nih. Dengan kita berjejaring. Kita jangan seperti katak dalam tempurung. Apalagi kita merasa sudah, wah gue udah paling hebat nih, udah paling bagus, wah Holy Party udah paling-paling lah. Tapi pasti ada acara yang lebih bagus lagi. Kita bukan bersaing, tapi kita berjejaring. Sehingga akan lebih dahsyat lagi. Satu orang bawa obor, ya, masing-masing bawa obor nih. Kemudian obor itu disatuin. Makin gede gak nyalanya?
makin gede. Yang ketiga, kita dapat saling menghangatkan. Kalau yang pertama tuh menyelesaikan pekerjaan tuh artinya tujuan. Tujuan kita cepat tercapai dan baik. Yang kedua dapat saling membangun, ini bicara karakter dan pengetahuan. Yang ketiga saling menghangatkan, itu bicara apa sih? Bicara suasana. Saya menganalogikan, menafsirkan saling menghangatkan ini dengan apa? Dengan suasana jadi lebih asik. Lebih asik. Kemarin kita selesai, kita foto-foto. Ya bisa teriak, wah bisa begini. Saya bilang sama Kak Rohmat, sama Kak Barni, sama Kak Daniel Darmawan. Ini kayaknya nih kita mesti bikin setahun 2 kali nih. Satu yang orang luar. Satu buat kita aja. Satu internal. Semester pertama internal. Semester kedua buat orang luar. Dan bugem aja sampai apa? Usul. Tumben-tumbenin bugem usul. Usul apa? Nanti setiap 5 tahun mas. Setiap 5 tahun bikin yang namanya Grand Holy Party. Kita besar-besaran. Itu. Dan kita kerjakan bersama-sama. Berjejaring. Saya, generasi di atas kalian. Kak Romat, ya. Kak Farel terus juga Kak Hersi, Kak Alvin, termasuk Eta enggak? Enggak ya, Eta di bawah ya. Nah, generasi di bawah. Terus kalian generasi di bawah lagi. Dan tahun ini saya enggak terlibat, langsung enggak terlibat banyak loh. Saya cuma perhatiin. Mungkin karena saya enggak terlibat jadi lebih bagus kali ya. Loh bener. Kenapa? Karena otaknya otak kalian, bukan otak saya, bukan pemikiran saya. Tapi kalau pemikiran saya sebenarnya jauh lebih wah lagi. Saya cuma bilang sama kabar gini, acara ini bagus. Cuman satu aja, partinya nggak dapet, holinya dapat, partinya nggak dapet, kurang kebiarnya gitu. Nah yang terakhir, kita bisa saling menjaga. Ini bicara keberadaan kita. Lihat bangku-bangku yang kosong. Kemana teman-teman kita yang dulu? Bagaimana mereka yang sudah setahun nggak pernah datang lagi? 2 tahun nggak datang lagi. Kemana mereka? Pernah kalian cari tahu? Kalau mereka sudah bergereja, bertumbuh di gereja lain, it's okay. Tapi kalau mereka tidak bergereja, lontang-lantung, mending kita tarik lagi. Dan yang ada sekarang ini yang saling menjaga nih. Jangan sampai lontang-lantung di luar. Tetap ada di sini. Ya. Itulah kekuatan dari berjejaring. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Bagaimana pentingnya, perlunya untuk kami berjejaring antara generasi, baik dengan generasi di atas kami, generasi selevel kami, dan generasi di bawah kami. Karena masing-masing generasi Tuhan sudah punya ketetapan. Dan Tuhan tidak pernah menghapuskan satu generasi pun. Setiap generasi Tuhan bekerja secara masif, secara berkesinambungan. Karena Tuhan punya rencana dari generasi ke generasi. Kami berdoa Tuhan, biarlah generasi kami dapat berjejaring, terkoneksi dengan generasi di atas kami dan juga generasi di bawah kami. Sehingga setiap generasi dapat saling membangun, menjaga, menguatkan, menopang, melindungi, menghangatkan. Dan hal-hal yang baik, membagikan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah sing ini Tuhan. Sungai Yordan New Creation. Yang adalah generasi muda di gerejamu ini Tuhan. GBI Sungai Yordan Rosimas. Kami berdoa biarlah sing semakin bertumbuh, berkembang, dan bertambah ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menarik kembali teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir. Engkau juga Tuhan yang menambahkan teman-teman yang baru lagi Tuhan. Bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di ibadah kami ini Tuhan. Dan Engkau memperhatikan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Berkati, kuduskan, sucikan supaya kami ketika kami memakan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, diperdamaikan, dibenarkan oleh Allah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah teman-teman, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah teman-teman, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, melampaui
segala yang ada Tuhan, melampaui pikiran kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup di dalam kasih-Mu dan kami terus membagikan kasih-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gam untuk sharing firman-Nya. Teman-teman, kita mau kasih jempol dulu sama Pak Gam kita sebelum kita doa persembahan ya. Yuk kita mau angkat jempolnya dulu, boleh? Kita mau ngarahin ke Pak Gam. Siap? Ready? 3, 2, 1. Terima kasih Pak Gam. Tuhan Yesus memberkati. Oke, teman-teman kita mau doa persembahan. Silakan Israel. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang sangat hebat sekali Tuhan, yang telah dibawakan oleh Pak Gembala. Tuhan, saat ini kami akan memberikan untuk membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkati segala persembahan-persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, dan bisa menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan juga untuk pembangunan gereja ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi teman-teman. Kita mau dengar pengumuman. Shalom. Wow. Sekali lagi Pak Gem, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Semoga bisa bertumbuh bagi setiap kita. Kita menjadi orang yang berjejaring ya teman-teman. Karena kita gak bisa hidup sendiri dan harus tetap menjadi tetap berdampak buat sekitar, dan bukan cuma berdampak, berjejaring. kita ngomongin berjejaring. Oke, teman-teman, hari ini kebetulan minggu lalu kita sudah menyelesaikan Holy Party. Antusias untuk Holy Party lagi? Ya kan? Besok ya. Oke. Karena Holy Party udah selesai, dan juga kayaknya sepertinya di sini bukan cuma sebagian ya, kayaknya nyari semua panitia ya kita ya. Nanti Komeni titip, katanya kita siapin waktu untuk kita bakal pembubaran panitia, dan itu kita diundang semuanya untuk hadir di dalam pembubaran panitia, karena di situ kita bakal ada evaluasi dan ngomongin tentang Holy Party berikutnya. Itu yang pertama. Yeay. Kita mau berbanyak yeay aja. Karena ada satu yeay lagi nih. Kita kehadiran jemaat baru. Boleh dong berdiri, perkenalkan namanya siapa? Shalom. Vincent, hai Vincent. Sekali lagi dong, 1, 2, 3. Hai Vincent, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Teman-teman boleh dong salamin Vincentnya. Selamat datang Vincent di GBI Sungai Yordan Roksimas. Semoga kamu bukan temennya Tasya ya, teman Tasya. Tadi temennya juga nyangkut di tengah jalan ya, kehujanan ya. Siapa? Lewi sama Bunga ya. Gak apa-apa lah ya. Minggu depan seperti biasa kita akan ada ibadah lagi di minggu mendatang, dan teman-teman kita juga akan mempersiapkan diri untuk kita nanti bakal mengadakan Natal. Wow, waktu serasa cepat banget ya. Kemarin November, sekarang kayaknya baru tahun lalu kita ngerayain Natal, dan bulan depan kita bakal ngerayain Natal lagi. Yud juga akan merayakan Natal sendiri, dan itu nanti kita akan obrolin seputar itu di acara pembubaran panitia sekaligus ya. Nanti kita bakal ngomongin tentang bagaimana Natal kita akan terlaksana. Jadi ingat-ingat teman-teman, kedepannya beberapa minggu ke depan kita akan pastikan tanggal dan kapannya dan di mananya untuk pembubaran panitia Holy Party. Oke, yang kedua adalah pengumumannya, minggu depan tetap ibadah, dan yang kedua ketua youth kita tadi menikah. Kita doakan. Ketua youth kita menikah. Nah, buat teman-teman mungkin minggu depan kalau mau ngasih selamat, bisa ngasih selamat di grup juga, kita nanti ramein ucapan selamat. Kalau ada yang mau bikin video gitu, ngucapin selamat menikah Kak Berni, Civi gitu, boleh juga tuh nanti di grup ya, dikirimin buat mereka kan. Atau nanti selepas inilah kita bikin video kecil-kecilan gitu untuk ngucapin selamat pernikahan ke Civi dan Ko Berni. Oke?
Kita akan tutup ibadah kita. Segitu aja pengumumannya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dan nanti mungkin di akhir minta Pak Agam untuk doa berkat kepada kita. Dan sebelum doa berkat, mari kita berdoa teman-teman. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran dan firman-Mu Tuhan, menguatkan kami kembali ya Bapak, bagaimana kami harus menjadi orang ya Tuhan yang mampu bekerja sama dengan orang lainnya ya Tuhan. Itu artinya kami harus berdampak, itu artinya kami harus menjadi orang yang nyaman bagi sesama kami, menjadi orang yang tidak membawa rusuh ya Tuhan bagi sesama, tetapi membawa damai dan kami bisa benar-benar dekat dengan orang lain ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu itu ya Tuhan, dan kami juga sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya ya Bapa setiap pujian yang kami angkat ya Bapa berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, sebelum itu ya Bapa kami mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ya Bapa. Segala macam problematika yang ada ya Tuhan, pergantian presiden yang baru saja terjadi juga ya Tuhan di bulan lalu ya Tuhan. Kiranya Bapa semuanya Bapa membawa dampak positif ya Bapa untuk negeri kami Indonesia ya Tuhan. Terkhusus ya Bapa untuk program-program yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru ini ya Tuhan. Tuhan perlancar semuanya ya Bapa, sehingga negara kami ya Bapa Indonesia Bapa benar-benar menjadi negara yang menjadi generasi emas ya Papa di tahun 2045 ya Tuhan, seperti yang dicita-citakan oleh bangsa kami ya Tuhan. Dari sekarang ya Bapa kiranya ya Tuhan jamahan-Mu ya Bapa mengurapi generasi-generasi muda yang ada ya Tuhan, sehingga generasi-generasi muda yang ada ini ya Bapa benar-benar siap ya Tuhan untuk menghadapi bonus demografi ya Bapa. Kami menjadi negara emas ya Tuhan di 2045 ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kau juga mengurapi ya Bapa pemerintah yang ada ya Tuhan, kabinet yang baru dibentuk ya Tuhan. Kau mengurapi setiap orang-orang yang memegang tanggung jawab ya Tuhan, supaya mereka benar-benar ya Bapa menjalankan agenda-agenda kenegaraan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan ya Tuhan. Tidak ada niatan busuk ya Tuhan, tidak ada niatan untuk merusak negara kami ya Bapa, dan tidak ada niatan pribadi ya Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Semuanya hanya berdasarkan pengabdian kepada negeri ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk lingkungan sekitar kami ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Bapa dimanapun kami berdiri ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan, di situ mujizat-Mu terjadi ya Bapa, di situ ada kedamaian, di situ ada ketentraman ya Tuhan, dan kami benar-benar membawa Roh-Mu ya Tuhan. Kami menjadi pembeda ya Tuhan, kami beda daripada dunia ya Tuhan, kami kudus ya Tuhan, dipisahkan daripada dunia ini ya Bapa, dan kami mampu menjadi teladan ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan garam, di tengah-tengah dunia yang membutuhkan terang ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak ya Yesus. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan, keluarga kami ya Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kepada mereka kesehatan ya Tuhan, memberikan kepada mereka hikmat ya Tuhan, dan memberikan kepada mereka ya Tuhan kuasa untuk mereka mampu ya Bapa menjalani hari-harinya, bertanggung jawab atas keluarganya ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang mungkin sudah bekerja ya Tuhan. Kiranya ya Bapa setiap kami ya Bapa menjadi berkat ya Tuhan di tempat dimanapun kami bekerja Bapa. Kami menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan di pekerjaan kami ya Bapa. Kami bisa menjadi teladan ya Tuhan bagi sesama karyawan ya Tuhan, atau kami yang menjadi owner ya Tuhan. Kiranya kami menjadi bos yang bisa adil ya Tuhan terhadap karyawan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Buat kami juga ya Bapa yang masih belajar, Tuhan didik kami ya Tuhan. Kiranya didikan Tuhanlah ya Bapa yang menjadikan kami tumbuh ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Suatu saat ya Tuhan kami siap untuk dipakai ya Tuhan di marketplace ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami, kami benar-benar bisa melakukan segala sesuatunya dengan maksimal, karena kami sudah mempersiapkan sedari dini, sedari kami menjadi pelajar ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, terima kasih banyak ya Yesus. Kalau kami sudah selesai ya Bapa di dalam ibadah ini Tuhan, kiranya berkat-Mu tidak selesai untuk kami ya Tuhan, kiranya juga penyertaan-Mu tidak selesai buat kami ya Bapa, dan kami mau meminta berkat daripada Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, ibadah sing kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini.
diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Bos berkati, selamat sore, selamat malam minggu.